Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan yang bisa membedakan antara seorang yang muslim dan yang lainnya. Dan marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, waktu dan nikmat untuk menuntut ilmu agama. Ketahuilah bahwasannya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebahagiaan. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada perkara yang dia pelajari dalam ilmu tersebut, karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melalui tanda-tanda atau ayat-ayat kauni, berupa tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala atas semesta alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa manusia, berupa hewan, berupa pohon. Maka marilah kita mengambil dari pelajaran-pelajaran tersebut di dalamnya. Dan yang kedua yaitu ayat-ayat syar'i dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, dalam agama kita ini adalah, yaitu ketahuilah jamaah sekalian, kebahagiaan yang sejati ada pada sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mampu atas segala sesuatu, Rabb yang menentukan kebahagiaan seorang muslim dan kesengsaraan bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah pintu menuju ilmu dan pengetahuan yang lainnya. Karena seseorang tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak memiliki ilmu. Tapi jika dia memiliki ilmu, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan. Maka adapun mereka yang bodoh terhadap Rabb-nya, yaitu tidak mengetahui, niscaya dia akan lebih bodoh terhadap yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kita wajib meyakini bahwasannya Allah menciptakan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau tanpa pencipta?
atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan keyakinan yang lurus sesuai dengan pemahaman para saleh. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan seorang memprioritaskan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia, sehingga ia akan lebih dekat dengan kebahagiaan yang hakiki. Karena memprioritaskan akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi lagi penuh kenikmatan di dalamnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengilmui dan meyakini terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mempelajari terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah juga berkata, yang jelas bahwasannya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal dari segala ilmu-ilmu atau pengetahuan. Sebagai pokok pengetahuan, seorang hamba akan bahagia di dalamnya dan sempurna dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah maksud mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya, sehingga kita yakin bahwasannya dirinya adalah satu-satunya yang kita ibadahi. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan tidak kita beribadah kepada selainnya, dan kepadanya semua doa yang kita berminta dengannya maka kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah juga kita meminta permohonan, karena dia adalah yang mengijabahi doa seluruhnya. Dan dialah Tuhan yang memelihara seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara semesta alam. Ketika ada pertanyaan, dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjawab melalui dengan tanda-tanda kekuasaannya dan melalui ciptaannya. Lihatlah bagaimana siang dan malam silih berganti. Lihatlah bagaimana bulan dan matahari dalam memerangi kita, dalam menerangi kita. Lihatlah pula langit dan bumi yang 7 lapis, sedangkan langit yang kokoh di atasnya dan tidak roboh dan tidak memiliki tiang atau penyangga di bawahnya. Maka hendaknya lah kita bersegera untuk melakukan kebaikan, dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai ilmu dengannya, dengan kita yakin bahwasanya pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan dari khutbah yang pertama, yaitu bahwasannya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang abadi. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengibadahinya dengan seyakin-yakinnya, dengan kita mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berdoa
Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi adli wa ita'i dzil qurba wa yanfa 'anil fahsya'i wal munkar wal yad'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.